Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, sekalipun Anda di rumah masing-masing, tetapi semuanya tidak mengurangi untuk kita bersukacita. Mungkin Anda saat ini sedang sendirian, atau dengan 2 orang atau 3 orang, tetapi tidak menghalangi untuk kita beribadah bersama-sama. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami bersyukur, kami boleh bersehati, menyatukan hati kami untuk bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, biarlah firman ini memberkati kami, supaya kami terus hidup bersandar dan berharap serta mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki Paskah ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema bulan April adalah Yes, He is. Ya, Dia adalah. Diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan pagi ini di minggu pertama di bulan April, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul The Lord is my shepherd, I lack nothing. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara Mazmur 23 ayat yang 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing dengan istilah fobia. Apakah itu fobia? Fobia adalah rasa takut yang berlebihan. Orang yang mengidap penyakit ini sangat takut dengan hal-hal yang kadang sepele. Misal, takut di tempat yang tinggi. Takut terhadap gelapnya malam. Takut sendirian, takut bunyi guruh, takut dengan kucing, dan takut terhadap penyakit tertentu. Semuanya atau semua rasa takut ini kelihatannya tidak masuk akal dan beralasan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga sering merasa takut. Yaitu takut dengan yang lain. Seperti takut kekurangan. Kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan pakaian, takut terhadap bahaya, takut namanya penderitaan, takut dengan kesukaran, takut dengan masa depan. Kita mungkin beranggapan ketakutan yang kita alami itu berbeda dengan takut yang di atas. Rasa takut semacam ini adalah wajar, beralasan dan normal. Jikalau kita melihat di dalam Alkitab, firman Allah, rasa takut kita itu juga tidak beralasan. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita memperhatikan Mazmur 23 ayat 1 saja. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala kita. Melainkan Tuhan mengatakan Tuhan adalah gembala saya. Daud hendak memberikan penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan adalah Tuhan sebagai sosok gembala. Tuhan yang kekal, Tuhan pencipta alam semesta ini.
Tuhan yang adalah pemilik hidup manusia digambarkan sebagai sosok gembala. Kita mengamati bahwa seorang gembala adalah orang yang tidak pernah jauh dari dombanya. Gembala mengenal dombanya. Demikian sebaliknya, domba mengenal gembalanya. Tugas gembala tidak hanya mencukupi kebutuhan dombanya dengan memberi makanan. Tetapi lebih dari itu, gembala juga berjaga-jaga dari ancaman musuh yang hendak mencelakai domba-dombanya. Gembala selalu bersama-sama dengan dombanya. Domba akan selalu merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah hubungan saling menguntungkan antara kedua pihak, melainkan sebuah hubungan keintiman. Hubungan keintiman ini akan terjadi jikalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, hal ini memberitahukan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Daud ingin menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai gembala itu adalah Tuhan yang menuntun hidup Daud dan selalu berjalan bersamanya dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Daud. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harusnya menjadi sebuah penghiburan bagi kita semua, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara dan saya alami saat ini, apapun yang saudara dan saya hadapi saat ini, apapun yang saudara dan saya pergumulkan saat ini, ingatlah, Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan memperdulikan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dicemaskan dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala saya yang selalu bersama-sama dengan saya. Yang selalu mengerti setiap pribadi dombanya. Yang selalu mengenal dombanya. Yang selalu berjaga-jaga. Menjaga dari ancaman-ancaman mara bahaya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan, dicemaskan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, ingatlah Tuhan adalah gembalaku, gembala saya. Yang kedua, I lack nothing, takkan kekurangan aku. Perhatikan di dalam ayat 1b, takkan kekurangan aku. Kalimat ini menunjukkan sebab akibat dari pernyataan Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Hal ini memberikan pesan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selama kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala, dan selama kita mau menjadi domba yang baik bagi gembala itu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan menyediakan. Sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya. Mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman,
kebutuhan ketentraman, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang non-material. Misalnya pengendalian diri, penguasaan diri, damai sejahtera, keteguhan hati, dan yang lain sebagainya. Itulah yang menjadi sebuah pernyataan yang luar biasa. Selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan selama kita mau menjadi domba yang baik bagi gembala itu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan menyediakan sebagaimana gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku semua? Saya ingin memberikan sebuah tantangan untuk Anda pada pagi hari ini. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala, sebagaimana yang Daud lakukan? Saya ulangi. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala, sebagaimana yang Daud lakukan? Pertanyaan yang kedua. Sudahkah Anda menjadi domba yang baik? Jawablah pertanyaan ini di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah selama ini kita menjadikan diri kita menjadikan uang kita menjadikan kepandaian kita menjadikan kepintaran kita menjadikan dunia sebagai gembala yang menuntut hidup kita? Apakah selama ini kita menjadi domba yang tidak baik? Apakah kita menjadi domba yang saat ini masih melawan gembala agung kita? Jikalau kita ingin menikmati apa yang Tuhan janjikan, mari menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita sebagaimana yang Daud lakukan. Mari menjadi domba yang baik bagi gembala agung kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Ingat, Dia adalah gembala kita, gembala saya, gembala Anda secara pribadi. Dan ingat, kita tidak akan pernah kekurangan karena kita menjadikan Dia gembala dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu sudah mengingatkan kami semua supaya kami melihat, supaya kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah gembala kami satu persatu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mampukan kami Tuhan setiap pribadi supaya kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kami masing-masing. Sebagaimana yang sudah Daud lakukan. Dan mampukan kami Tuhan supaya kami menjadi domba yang baik bagi gembala agung kami. Bimbing kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Supaya kami terus dalam tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan dengan apa yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi di sekitar kami, apa yang terjadi di sekeliling kami, apa yang kami pergumulkan saat ini. Karena Engkau adalah gembalaku, gembala saya, gembala pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda. Engkau memberkati keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, keluarga Mas Agung, Ibu Ketut, Ibu Is, keluarga Pak Rio, Pak Sugeng, Pak Sunardi, keluarga Pak Fitra, Ibu Yohana, Ibu Ika, keluarga Pak Hirman. Engkau memberkati keluarga Pak Kusno, Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, Pak Sutopo, Pak Erik. Engkau memberkati keluarga Pak Wartono, Ibu Hesti, Mas Daniel, keluarga Mas Rudi, juga simpatisan kami, Mbak Yuni. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Marilah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya Tuhan Allah selalu memberkati dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara hari lepas hari. Tetap semangat, tetap bersabar dalam menjalani hari-hari, khususnya dalam situasi seperti ini. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang masih harus bekerja dengan situasi seperti ini, Tuhan memberikan Anda kesehatan, juga kecukupan. Ada satu pengumuman, jangan lupa tanggal 10 kita masih beribadah di rumah masing-masing dalam kebaktian Jumat Agung. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.